Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septinia Dusantosa. Di sini saya akan mendemokan aplikasi saya yang berjudul Desagi, aplikasi berbasis web Desa Digital Modul UMKM Portal. Nah, pada beranda aplikasi Desa Digital ini itu ada menu beranda, daftar UMKM, dan login atau masuk. Untuk beranda itu berisi tentang form pendaftaran UMKM dan daftar katalog produk UMKM. Kemudian untuk menu daftar UMKM itu berisi tentang status UMKM, yang mana yang aktif dan yang belum aktif, dan yang mana UMKM yang harus melengkapi datanya pada saat registrasi. Kemudian menu login. Kita akan mencoba untuk mendaftarkan UMKM, yaitu dengan memasukkan nama, memasukkan username, password, alamat UMKM, kemudian nomor UMKM. Nomor ini bisa diisi apabila pemilik UMKM tidak memiliki nomor tersendiri untuk UMKM, maka bisa mengisi dengan nomor pribadi si pemilik UMKM. Kemudian di sini ada upload KTP. Kemudian upload izin usaha. Kemudian klik daftar. Pada saat klik daftar, itu ada key untuk melakukan validasi pada saat akun kita di not approved oleh admin, maka pada saat kita mau melengkapi data-data, kita harus memasukkan key tersebut sama dengan yang pertanyaan keamanan ini. Setelah berhasil mendaftar, maka ada notif berhasil melakukan registrasi UMKM Anda berhasil didaftarkan. Kemudian setelah melakukan pendaftaran, itu akun tidak langsung bisa login, namun harus di-approve oleh si pemilik, si admin terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin untuk melakukan aktivasi akun. Nah, di halaman admin ini, itu ada home, ada menu status, ada menu laporan, rekapitulasi data, dan logout. Pada menu home ini, itu berisi tentang aktivasi akun. Maka isinya itu akun-akun mana saja yang perlu disetujui atau tidak disetujui. Tadi kita sudah menginputkan daftar UMKM, yaitu Handicraft Vina. Maka si admin itu harus melihat detail dulu dari data UMKM ini. Dilihat semuanya, lihat foto. Ini foto KTP apabila sudah valid. Kemudian lihat surat. Nah, ini salinan surat izin usaha mikro dan kecilnya. Kemudian bisa tutup apabila semua data-data UMKM ini telah valid, maka bisa klik setujui. Apabila tidak valid, maka klik tidak setujui. Kita akan mencoba klik tidak setuju. Nah, maka akan keluar alasan apa yang membuat data-data UMKM ini tidak valid. Misalnya, surat izin UMKM telah habis masa berlaku. Disimpan.
Setelah klik simpan, maka akan mengirim SMS ke nomor si akun yang tidak disetujui tadi. Kemudian kita kalau sudah tidak disetujui, maka data akan masuk ke daftar UMKM di halaman awal UMKM tadi. Kita akan logout, kemudian, nah di daftar UMKM ini nanti akan muncul data yang tidak disetujui dan perlu dilengkapi. Nah, ini ada handicraft Vina. Maka si pemilik UMKM jika ingin melengkapi, harus klik lengkapi, kemudian memasukkan key yang sama pada saat kita melakukan registrasi. Nah, setelah key-nya berhasil, maka akan masuk ke halaman lengkapi data UMKM, yaitu mengisi salinan KTP dan salinan surat izin usaha UMKM. Jika sudah mengisi, kemudian klik lengkapi. Nah, di sini akan muncul notif berhasil, data UMKM berhasil dilengkapi. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin untuk melakukan approve akun. Nah, akan masuk handicraft Vina akan masuk lagi, kemudian kita akan klik setuju. Apabila kita klik setuju, maka akan mengirim SMS ke nomor yang telah terdaftar pada akun yang tadi. Kemudian kita akan mencoba untuk login masuk ke handicraft Vina, yaitu tadi dengan username Vina, dan password, kemudian login. Nah, di sini statusnya itu non-aktif, maka harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu, yaitu klik aktifkan untuk agar bisa akun tersebut melakukan login. Kita akan mencoba login masuk ke username Vina. Nah, setelah kita masuk, maka akan masuk halaman beranda, yaitu selamat datang handicraft Vina. Kemudian pada user pemilik UMKM ini ada beberapa menu, yaitu kelola produk, histori produk, profil, dan edit profil. Pada menu kelola produk ini berisi tentang menambahkan produk dan daftar produk UMKM. Kita akan mencoba untuk mendaftarkan produk. Kemudian klik submit. Nah, maka akan muncul berhasil menambahkan produk telah ditambahkan. Nah, produk yang telah ditambahkan, maka akan masuk ke tabel daftar produk UMKM. Ini, dompet lanjut. Apabila kita mau mengubahnya, yaitu klik ubah. Kita akan mengubah harga dari ini. Kita ubah menjadi 35.000. Kemudian submit. Nah, di sini ada pop-up, apakah Anda yakin ingin menyunting data produk? Nah, apabila kita
tidak jadi untuk menyimpan, maka klik batalkan. Apabila kita ingin melanjutkan untuk simpan, maka klik simpan. Apabila kita ingin membatalkan, maka klik batal. Kemudian kita akan mengedit kembali. Berubah menjadi 35.000. Kemudian kita akan menambahkan satu produk lagi. Nah, produk terbaru akan muncul. Kemudian apabila kita ingin menghapus produk, maka klik hapus produk. Setelah melakukan hapus produk, maka produk tersebut akan masuk ke menu history. Nah, ini daftar hapus produk tadi. Kemudian di sini ada gambar, nama produk, harganya, satuan, serta tanggal hapus, kapan dilakukannya hapus produk tersebut. Kemudian ada menu profil. Di sini memperlihatkan data-data UMKM. Kemudian ini KTP dan surat UMKM-nya. Apabila kita ingin melakukan edit profil, maka klik menu edit profil. Kita akan mengedit foto. Kemudian kategori. Di sini kategori ada 5 macam kategori, yaitu kategori makanan, perdagangan, jasa, fashion, dan handicraft. Kemudian edit. Klik simpan. Nah, maka akan nge-direct ke halaman profil UMKM. Gambarnya telah diubah dan kategori juga telah diubah. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin. Kita keluar dulu, kemudian akan masuk ke halaman admin. Nah, di admin tadi ada menu home, status, laporan, dan rekapitulasi data. Pada menu home itu berisi aktivasi akun, di menu status berisi kelas status UMKM, di mana si admin bisa mengaktifkan atau menonaktifkan akun UMKM yang sudah tidak beroperasi lagi. Kemudian di laporan itu berisi tentang rekapitulasi data UMKM, yaitu ini berisi tentang data-data yang dibutuhkan oleh dinas UMKM. Kemudian kita bisa melakukan print dan melihat grafik pertumbuhan data UMKM tersebut. Kita akan klik print. Di sini akan muncul total jumlah UMKM, total jumlah produk, dan memperlihatkan data-data UMKM, kemudian kita simpan. Atau juga kita bisa langsung mencetak si rekapitulasi data ini.
Apabila kita ingin melihat grafik pertumbuhan, maka klik grafik pertumbuhan. Nah, di sini memperlihatkan di tahun berapa UMKM ini pendaftaran UMKM mengalami peningkatan. Di sini ditampilkan pada tahun 2018 itu ada 2 UMKM yang mendaftar. Kemudian di tahun 2019 ada 1 UMKM dan di tahun 2020 ada 4 UMKM yang mendaftar. Kemudian kita akan masuk ke menu rekapitulasi data. Nah, di rekapitulasi data ini berisi laporan jumlah UMKM berdasarkan kategori. Di sini disebutkan ada kategori fashion itu jumlah UMKM-nya 1, kategori handicraft jumlahnya 1, kategori makanan jumlahnya 1. Kemudian ini kosong itu merupakan jumlah UMKM yang belum diketahui kategorinya. Kemudian kita logout. Sekian penjelasan demo aplikasi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini. Ini adalah SMS atau SMS gateway pada saat kita tidak disetujui oleh si admin, maka akan memperoleh SMS seperti ini. Kemudian ini registrasi UMKM Anda telah disetujui itu merupakan SMS gateway apabila akun UMKM itu disetujui oleh admin. Lalu sandi terbaru Anda adalah ini, itu merupakan SMS gateway pada saat kita melakukan forgot password. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.